Akhirnya sapi ini. Mantap. Kok Mas Hidup ngerti kawan gue nanti? Misalkan kamu ada kata-kata langsung ambil selatan. Orang ngetan banget. Ngetan Gak ada bagus. ketanggungan. Oke gak ada belok ke ketanggungan. Itu daerah mana ya? Ketemu hari. Ketemu hari kata-kata. Ketemu Arah balik. Arah balik kok pakai nganu kan apa alun-alun. Gitu. Berarti lewat itu Lawu. Iya. Yo. Marga Konengan Slawi Iya. agar barang jadi barang. Kan iku ndereke Slawi to, Tegal Slawi to. Heeh. Agar barang jadi barang. Terus Brebes. Ano, kesana gimana? Ini anak foto. Oh iya. Ini foto ini. Tunggu. Kita sih cucian mobil orang undang. Kan bisa dia. Aku gak ngerti aku. Sedurung. Gak ngerti ya. Dulu nih. Assalamualaikum Pak Dokter. Masuk pas ngedan isi diceluk Pak Dokter. Kayak Isi apal bacanya kan berarti? Oh, tak kirain. tapi neneng Bumi Ayu eneng ah. Ono sing nyeluk juga. Dok. Tapi pura-pura apa isi tetap mulai? Iku temenan iku lek Zahir iku sing weruh, aku mah gak eruh. Oh, berarti jenengan ora nglebo jenengane. Aku ini kan mlaku angger mlaku. Nah, Lah wong iki kan lewat ngene to, Sud. Dok, kan aku kan gak ndeloki. heeh. Oh, ndelok ini ki dalan. Lah lek Zahir ning budi dok. Oh, ngerti. Terus wonge selewat to. Heeh. Selewat. Cowok mau. Wes nunggu. Kon nunggu soalnya dekne ngerti. Iki mesti wonge iki mesti puter balik iki. Tenan. Boncengan karo anake, karo bojone karo anake. Boncengan mandek depan tuh kae kan sing Nyeluk-nyeluk. kae sing undang kae. Wonge sing gedhe lho. Tapi mandek puter balik bener dan ngeliatin lagi. Terus nyamperin. Hanya lewat gak ini memastikan aja mungkin gak wani kan. Apa tenan apa enggak gitu. Tapi balik ke WA. Tak WA eneng WA meneh bariku tapi wong iku ora gak ngerti aku. Cuma balik iki ditileki ono WA iku ono. Soalnya aku apa jenenge ketemune sing Manggildo ki pas mangkal. Pas lagi jalan Nah, mangate. lah iki WA-ne mlebune tanggal 3 berarti kan arah balik wong aku. Tahun baru ki ning daerah di Karanglewas. Akhirnya Karanglewas. Kan luasnya ngendi? Karanglewas tuh Prokerto sing derek Prokerto. Oh, sing malah Purwokerto. Tapi si bagian wetan Nah, anu apa? Mau Perbatasan perbatasan Purbalingga? kali perbatasan dengan Aji Barang. Oh, Aji Barang kae. Oh, berarti lor kene. Cilongo, dekat Cilongo. Ora sisan muni bae kontrak. Dijak kok. Yo. Kontrakan omayo ngono. Sapa? Ngejak. Lek Zahir ngejak ngono. Kon ngejak, kon jiko opo kek ngono. Kan gak entuk njaluk. Kayak iki juga nggone dhewe. Di bawah dhewe terus kok sing nampa dheke. Ngono ceritane. Dobrak kok. Lah kuncine aku gak tak gowo, tak tinggal ning nggon kono. Tak kira selempet kene ngendi ngono biasane kan selempete ngono kan. Ono ning kono terus seminggu sik ngono kan. Sakatok ketrek omeh Lampung budal. Enak men. Jalan-jalan. Ya dokter kan edan. Wis dihampiri cewek. Wah, wong edan wis disamperin cewek. Diloroi. Ning kon di daerah di Tegal. Biasa sing ngono Tegal. Sing luroi niku katahe teng anu. Kekuncen. Kuncen iki. Kekuncen ki Daerah ndi? Kekuncen itu Ikutnya Aji Barang. Jadi antara Brebes Selatan. Brebes Selatan kan
ada kecamatan Paguyangan itu paling mentok sana. Nah, desa paling ujungnya Brebes Selatan yang paling sana yang ke selatan itu Windu Haji. Nah setelah Windu Haji itu Pekuncen. Nah, Itu di daerah malah namanya mlebune Pekuncen. Ikutnya Banyumas, oh Banyumas. masih wilayah Banyumas, tapi yang dekat dengan Brebes Selatan. Nah, di situ masih SMA ya, masih di video. Terus ke santai wae, Nah, anggap wae. Wong kita di situ tuh orang itu nggak tahu kalau kita itu kan ada warga situ sopir Heeh. punya warung juga, nggak tahu kalau kita itu orang lelaku tuh nggak tahu soalnya Supire iku. soalnya dikiranya orang nggak bener, Lah orang nggak ceritane bener soalnya diajak ngomong loh kok nyambung, berarti orang bener ini. Dia sampai ngomong gitu, sampai mohon maaf nih agamanya apa, bukan Islam gitu. sing Soalnya bukan pakaiannya Islam sapa? itu yang ngomong yang sopirnya. Ngertine jenengan bukan Islam itu maksudnya. Yo bukan, kan soalnya lelaku yono kan kalau memang tahu lelaku kan yo biasanya kan wong Islam. Sing apa? Ya sing Jawen juga sih. Lah ceritane piye bisa ketemu gue Pak Nah, sopirnya? dari situ kan berarti mungkin jarang ada yang tahu, walaupun ada yang lewat mungkin jarang ada yang tahu. Wong lelaku di situ kan masih nggak terlalu banyak yang lewat situ. Ya banyak, cuman kan mungkin nggak kayak kemarin yang berbondong-bondong ke arah Cirebon sana kan sampai ini fenomena apa ini sampai ada yang bikin status Banyak orang kira. iya ada yang bikin status itu. Nah, waktu kemarin kan nggak kayak gitu, wong cuman berapa orang tuh lewat jam-jamnya juga jam-jam siang, orang pada sepi di jalanan. Iya. Memang kita jalannya kan pas jam yang kayak gitu seringnya jam siang. Ini jenengan pas mangkat rombongan wong pira sih? Undine dalam waktu konteks seminggu. Sebelum saya 2, pas saya itu 4, tapi yang satu lewat Pantura, yang 2 tuh lewat jalur tengah, yang selatan itu Pantura ke arah barat ke arah Jogja. Kok Pantura Jogja? Dia mau ke Jogja tapi lewat Pantura dulu. Oh, Muter tempat siji berarti. Iya, Pak. Lewat Semarang no berarti. Enggak tahu tuh, lewat Seri. Oh, berarti urung balik ya. Iya. Udanan bareng bro, musim kan udan iki lagi. Pernah kebes. Kalau sampai ke bus dah. Kalau Lek Zahir kan sempat pisah. Itu sampai ke bus, sampai tawari klambi, sampai konadus barang kayak sampo barang. Wong kan. Nah aku lah nganu, ya paling grimis-grimis ngono. Terus golek panggonan ya. Panggonan. Grimis sepanjang jalan belum dapat tempat buat Nyiop. nyiop ya. Jalan terus grimis tuh yuk. Nah iya, mandek tambah kebes kan. Iya, jadi tetap jalan aja. Pernah juga belum sampai hujan. Tapi bus itu pas kita tuh ada tempat satpam. Kita langsung bus langsung belok di tempat satpam. Gak ono satpame. Ada malah nawari kopi di Sistem mewah. kayak sego kayak panganan juga jago. Wong edan kok malah dimulyake iki piye to ya. Dan mau tanya-tanya. Oh, ngono berarti. Iya mau tanya-tanya. Ini sini Kontong siah barang nek ngono berarti. enggak. Kowe satpam pabrik apa satpam perumahan? Satpam perumahan. Oh, Dia perumahan. nanya definisi sholat itu apa. Kenapa? Ini intinya sholat apa? Dia udah nanya-nanya ke orang ya yang lain juga. Intinya dia kan ada di wilayah situ orang sering ngasih pengajian suruh sedekah tapi dianya sendiri pas membutuhkan nggak merasa dapat sedekah. Dianya Mengharapkan sedekah berarti dia ini. ya intinya gitulah, kurang bagi dia kok kayak kurang pas gitu. Pas memang saya yang butuh nih tapi kok gak into. Itu jenengan berarti menjelaskan banyak panjang lebar tentang beberapa pertanyaan dia. Ya dijawab seperlunya. Karena kan kita nggak tahu arah pembicaraan awal kan gimana, ya tanya jawab
secara yang kita paham. Sekadut kayak kopi sih sampai ngiyok. Nah, karena dia tanyanya serius, Hmm. dia udah nanya ke sana, sholat itu ya kewajiban gini. Ya tak, kalau yang saya ya tak terangkan, tak ceritakan setahu saya bahwa dulu Syekh Abdul Qadir Jailani pun itu kan ada yang nyuruh nggak usah sholat. Ya Rasulullah aja sholat, ya. Perintah sholatnya aja sampai ada Isra Mi'raj gitu kan, perintah sholat Rasulullah aja sholat. Syekh Abdul Qadir Jailani disuruh nggak sholat ya karena tahu hukum syariat, ya tetap aja sholat. Justru karena yang nyuruh nggak sholat itu malah jadi ketahuan kalau dia tuh jin apa iblis itu. Iblis kan, ketahuan kalau iblis. Baru tahu kalau sebelumnya kan kena jebakan. Yang sebelumnya Syekh Abdul Qadir kan kena jebakan. Pas Syekh Abdul Qadir Jailani kan karena tahu syariat jadinya tetap sholat. Makanya syarat itu penting berarti. Sholat itu penting. Jadi syariat mau itu harus ngomong dijalankan Islamnya juga. kayak gimana, tinggi ilmunya kayak gimana, nggak sholat ya Nggak ada gunanya. ini ya berarti bukan ini ngikuti Rasulullah. Rasulullah aja syariat hakikatnya jalan kan. Iya, syariatnya jalan. Nah, pertanyaannya dia kan awalnya syariat, lama-lama pertanyaannya masuk syariat dan dalam tentang hakikat juga. Ya gimana, sholat itu kan mengingat Allah, tapi pada waktu sholat sendiri tuh malah kepikiran kemana-mana gitu. Padahal kan harusnya mengingat Allah. Ya bener Pak, ingat Allah itu bener, Allahnya itu bener pada saat Allah. Justru karena supaya ingat Allah itu harus lafaz Allahnya itu dinyalakan. Tapi kan banyak orang yang belum tahu dan belum paham masalah itu kan ya. Iya. Sholat secara hakikat, secara syariat kan. Kebanyakan kan hanya tahu secara syariatnya kebanyakan kan. Justru yang supaya ngunci pikiran nggak kemana-mana itu kan hakikatnya itu. Karena berhubungan dengan rohani. Sampai berarti sholat itu kan untuk mengingat. Terus berarti cukup mengingat aja udah sama aja dengan sholat. Jadi dia sampai titik di mana titik itu kondisi di mana dia di titik nggak usah sholat, cukup mengingat Allah aja cukup bagi dia. Titik nol. Ya pokoknya dia sampai kondisi di titik dia itu nggak perlu sholat, tapi cukup mengingat Allah saja. Lah dia pertanyaan seperti itu jadi tak jawab dengan kisahnya Syekh Abdul Qadir. Lah mau kayak gimana pun kalau nggak sholat ya sama aja. Berarti waktu itu satpamnya itu pas posisi tidak sholat dalam konteks karena waktu itu dia gitu. itu karena sholat pun pikirannya kemana-mana. Terus sholat juga tuh intinya nginget, berarti yang penting nginget Gusti Allah bagi dia gitu. Ya kita jelaskan, ya itu mah kita nggak ada paksaan, dia harus paham omongan kita. Terus reaksi dianya gimana? Ya kita sharing aja Mas kayak gitu. Enggak, mesti dari wajah, dari pembicaraan kan Dia tetap menerima ini, dan tetap ada tidaknya di pikirannya gitu. Dia tetap ada di apa namanya, ya cukup mengingat aja. Ya terus dia tuh ada pertanyaan bahwa surga neraka tuh ada beneran apa enggak sih? Sampai Rasulullah itu kan dia bercerita bahwa Rasulullah itu kan hanya menggambarkan bahwa surga, gambaran surga, ditampakkan gambaran surga dan gambaran neraka. Yang ada di keyakinannya orangnya itu tuh cuman Rasulullah tuh cuman dikasih gambaran saja, bukan nggak nyampe surga, nggak nyampe neraka. Padahal di Quran itu ada surga dan neraka, tapi dia nggak meyakini ada surga dan neraka. Memang ketika jasad roh lepas dari jasad itu kembali ke Allah, dia meyakini terserah Allah nanti mau ditempatkan di mana. Dia meyakini itu.
tapi nggak meyakini surga dan neraka. Ya tak jawab. Ya orang langsung masuk surga setelah meninggal ya ada gitu. Terus nanti ketika perhitungan amal baik buruk ya tetap kembali kepada masyar lagi, dihisap lagi. Ya memang gitu. Ada yang langsung ke neraka ya ada. Ada yang langsung ke surga ya ada. Ya langsung ke surga ya ada. Dan yang jelas yang langsung masuk surga ya ada. Kalau yang masuk neraka saya belum tahu ini ya. Belum tahu Pernah dengar ya. kisahnya Tapi gitu. belum tahu kisahnya. Tapi yang langsung masuk surga ada. Iya, Nabi Idris itu kan sekalian jasad-jasad ya. Iya. Itu langsung masuk surga itu. Karena dia setelah minta izin sama Allah ke sana, diangkat jasadnya masuk surga terus nggak mau kembali kan. Nabi Idris. Yang masuk surga langsung ya ada. Terus nanti yaumil akhir pada perhitungan amal baik dan buruk dihisap dari Nabi Adam sampai ya benar dikumpulkan lagi ya benar ya gitu. Ya dia mempercayai juga. Hah? Dia mempercayai juga orang. Dia mempercayainya tuh langsung di pas hisapnya itu. Jadi karena ada penghisapan itu perhitungan amal baik dan buruk dihisap, jadi dia tidak yakin orang langsung meninggal langsung masuk surga tuh nggak yakin. Belum berarti intinya dia tuh cerita surga dan neraka tuh sekarang masih kosong. Gitu. Intinya itu dia pertama ngomong surga dan neraka tuh nggak percaya. Tapi dia juga kalaupun ada surga dan neraka tuh masih kosong, ya tak jawab. Yang langsung masuk surga tuh ya ada gitu. Loh, terus kalau katanya kok masuk surga ada, kenapa kok dia punya pemahaman, keyakinan bahwa surga dan neraka masih kosong? Kan nanti tuh dihisap dulu. Baru nanti masuk surga dan masuk neraka. Nah, padahal kan di kisah kan ada langsung masuk surga. Kalau perkara nanti dihisap ya nanti dihisap lagi, ada hitungan lagi kan gitu kan ya? Iya. Masa menunggu hisap ada orang yang langsung masuk surga, ada yang menunggu di alam lain. Tapi memang ada yang langsung masuk surga. Ya dong, kita itu milik Allah, terserah Allah mau Ya, kasih terserah apa, Allah, kan, ada yang langsung masuk surga, ada yang ditempatkan yang lain. Nah, iya. Masuk surga tanpa hisap kan ada. Ada juga. Nah, karena itu. Terus nongkrong ning kantor pos satpam sampai berapa jam ya? Apa boleh suwe nemen? Soalnya itu hujan. Nah, sampai selesai hujan. Sampai selesai hujan sekalian tidur situ. Di satpam itu di luar itu. Terasnya. Waktu itu jalan sendirian, bisa sama si. Iya, udah sama Lek Zahir. Berdua. Tentang cerita surga dan neraka. Ya, terus ya sebenarnya ada pertanyaan dia yang lebih dalam lagi, cuman saya lupa. Ya kalau jenengan kersa mengamalkan amalia beliau ya nanti karena jawabannya jenengan itu sebenarnya ada jawabannya, cuman saya nggak bisa jawab sekarang karena terlalu dalam. Terlalu dalam dan belum waktunya dia ini. Nanti kan akhirnya jadi orang kayak adu argumen jadinya. Iya. Ya daripada kayak gitu, kalau memang jenengan pengen tahu jawabannya coba amalkan, nanti kan tahu jawabannya. Sebenarnya jenengan itu siapa juga akan tahu jawabannya. Ya. Tapi dapat makan terus tiap hari? Enggak sih, enggak tiap hari. Ada kalanya makan malam, dapatnya malam, ada kalanya pagi. Tapi ya sehari itu paling makan cuma sekali ya pernah. Setelah itu minum terus. Tapi dengan keyakinan pernah makan sehari itu kuat perjalanan, bahkan sampai jalan jauh pun kuat. Itu punya keyakinan kalau seandainya Iya. ada makanan terus kita perut masih isi, masih dibawain orang, masih ada, siap untuk dikasihkan ke orang lain dengan keyakinan sudah pernah ngalamin makan sekali tuh kok bisa aktivitas lama
berarti yo ini umpamane dapat ini misal ada yang lebih membutuhkan ya siap dikasihkan. Iya, sedekah lagi. Iya, siap dikasihkan. Nggak mikir nanti nek kelaparan gimana, nggak mikir ke situ. Cuman yakin aja kalau ini ya nanti pasti dapat ganti gitu aja. Iya. Kalau seandainya belum dapat makanan lagi ya berarti Allah tuh kita masih kuat, ibarat kata dianggapnya masih kuat. Sehingga belum diberi. Nah, pada kenyataan ada titik di mana lemes, haus, lapar, wes tenaganya lemes. Cuman karena Allah belum ngasih berarti Masih mampu, masih dianggap mampu. masih mampu. Walaupun lemes kayak gitu artinya masih mampu. Dalam hati ya yang menguatkan itu Gusti Allah. Yang menguatkan kita orang kan ada yang orang fisiknya bagus tapi ada yang nggak bisa jalan, ada yang bisa jalan. Iya. Ada bayi yang bisa jalan, ada yang nggak bisa langsung jalan. Intinya yang menguatkan Allah.